Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Pertama, puji dan syukur marilah kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Atas izinnya lah kita bisa kembali belajar mata pelajaran sejarah di kelas 12. Selanjutnya selawat beriringan salam tak lupa pula kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Baiklah, pada pertemuan sebelumnya Ustaz sudah membahas bahwasanya di bab kedua ini kita akan belajar sejarah nasional Indonesia, melihat ya perjuangan umat Islam Indonesia ya, dalam meraih kemerdekaan. Di bab kedua ini, pertama kita akan belajar tentang kebangkitan dan perjuangan organisasi-organisasi Islam Indonesia. Ya. Nah, usaha ya, pada awal abad ke-20, usaha memperjuangkan kemerdekaan dan mempertahankan agama dari penjajahan itu tidak hanya dilakukan dengan perlawanan fisik saja. Ya. Perjuangan umat Islam pada saat itu, umat Islam Indonesia pada saat itu sudah berpindah dari lapangan perang senjata, ya, kemudian berpindah menjadi sudah melakukan diplomasi, ya, pindah ke lapangan diplomatik. Nah, semangat jihad untuk umat Islam masih tetap utuh. Ya, para pemimpin umat Islam tumbuh di lingkungan penjajahan menjadi kemudian tersadar ya, lebih jauh akan pentingnya kemandirian di berbagai bidang. Nah, untuk itulah para pejuang berinisiatif yang mendirikan organisasi-organisasi seperti organisasi sosial, organisasi politik, organisasi pendidikan, dan juga organisasi ekonomi. Ya. Kemudian perjuangan di berbagai bidang tersebut menunjukkan harapan yang sangat besar, ya. Harapan dari umat Islam untuk bangkit dan berusaha mengembalikan martabat agama. Kebangkitan dan perjuangan organisasi-organisasi Islam Indonesia, yang pertama kita akan bahas dulu Sarekat Dagang Islam ataupun SDI. Nah, ini adalah pembahasan pertama di pertemuan ke-6 ini. Sarekat Dagang Islam adalah organisasi yang bermula dari sebuah organisasi perdagangan yang berfokus membantu perdagangan atau ekonomi bagi umat Islam. Organisasi ini ya, awalnya bernama Serikat Dagang Islam atau SDI, lalu kemudian nanti berkembang menjadi Serikat Islam yang akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Serikat Dagang Islam itu didirikan di Surakarta, di Solo pada awal abad ke-20. Ya, ada beberapa pendapat yang mengatakan bahwasanya Serikat Dagang Islam ini berdiri pada tahun 1905, dan juga ada pendapat yang mengatakan Serikat Dagang Islam ini berdiri pada tahun 1911. Nah, pendapat dari Tamar Jaya dan Ahmad Mansur Suryanegara mengatakan bahwasanya Serikat Dagang Islam ini berdiri pada tahun 1905. Deliar Nur mengatakan didirikan pada tahun 1911. Serikat Dagang Islam itu didirikan oleh Haji Samanhudi, ya, yang lahir pada tahun 1868, kemudian meninggal pada tahun 1956. Haji Samanhudi ini merupakan seorang pahlawan kemerdekaan nasional yang juga pada masa itu sebelum mendirikan Serikat Dagang Islam merupakan adalah pengusaha batik, ya. Pengusaha batik yang sukses yang kemudian peduli dengan nasib ekonomi rakyat Indonesia. Oke. Haji Samanhudi dilahirkan di desa Sundokoro, Karanganyar, Solo. Ayahnya bernama Muhammad Zain, ya, yang juga merupakan seorang pedagang batik terkenal yang taat beragama. Pada tahun 1904 Hijriah, Samanhudi sudah melaksanakan ibadah haji. Nah, pendiri Serikat Dagang Islam, Samanhudi ini sebagai seorang yang bertitel haji dan pengusaha. Samanhudi memiliki pendukung yang banyak yang terdiri dari karyawan pabrik batiknya dan pedagang di pasar. Dengan organisasi Islam ini, dengan SDI ini, dan sebagai seorang yang bergelar haji, membuat SDI dan Samanhudi mendapatkan dukungan, ya, mendapatkan perhatian dan dukungan luas dari masyarakat Muslim. Nah, pada masa itu Serikat Dagang Islam itu sukses ya menumbuhkan semangat emansipasi ataupun semangat mengangkat harkat dan martabat diri kalangan Muslim Indonesia. Nah, lalu bagaimana tanggapan kolonial Belanda ataupun pemerintah yang berkuasa pada masa itu? Nah, sejak awal pemerintah kolonial Belanda itu menganggap SDI sebagai bahaya besar, ya. Serikat Dagang Islam ini adalah sebagai bahaya besar
Presiden ataupun pemerintah lokal Belanda di Surakarta pada masa itu segera membekukan Serikat Dagang Islam ya setelah organisasi ini berkembang cepat ke daerah-daerah lain di Jawa. Kegiatannya pun meningkat dengan cepat tanpa bisa diawasi oleh penguasa. Kemudian SDI oleh pemerintah kolonial Belanda pada masa itu dituduh menjadi penyebab kerusuhan yang terjadi di Surakarta pada tahun 1912. Nah, kerusuhan ini melibatkan pertengkaran antara anggota SDI uh, dengan penduduk ataupun orang Cina pada masa itu. Nah, jadi setelah peristiwa ini SDI kemudian dibekukan. Nah, Serikat Dagang Islam ya, pembukaan SDI ini dicabut pemerintah pada tanggal 26 Agustus 1912 dengan syarat yang membatasi Serikat Dagang Islam. Nah, sehingga kegiatan SDI ini hanya terbatas di daerah Surakarta saja. Dalam kondisi ini di masa awal pergerakannya yang serba sulit itu ya, SDI membutuhkan sosok yang dapat memperluas pergerakan organisasi. Sosok itu ya, datang pada Mei 1912 ialah Omar Said Cokroaminoto. Jadi merusak semuanya nanti kita akan membahas lagi bagaimana SDI ini kemudian berkembang menjadi Serikat Islam, lalu kemudian bagaimana pula peran Omar Said Cokroaminoto. Jadi di sini banyak yang kita pelajari, yang bisa kita ambil pelajaran, khususnya eh, menteladani ya pahlawan nasional Indonesia, bagaimana seorang yang merupakan pengusaha ekonomi, pengusaha yang sukses, ya, yang sudah sejahtera hidupnya, kemudian tidak nyaman ataupun tidak puas sampai di situ saja. Ya. Samanhudi memikirkan bagaimana rakyat Indonesia ya melalui usahanya yang kemudian membentuk Serikat Dagang Islam. Beliau bercita-cita ya, ingin mengangkat martabat dan harkat dan martabat bangsa Indonesia. Mungkin segitu saja pertemuan kita di mata pelajaran sejarah pertemuan ke-6 ini. Insya Allah nanti kita akan lanjutkan dengan sesi diskusi ya, dan sesi diskusi ini nanti akan banyak kita membicarakan masalah keteladanan ataupun juga nilai-nilai yang kita bisa ambil dari sejarah ya, sejarah nasional, sejarah berdirinya Serikat Dagang Islam Indonesia dan bagaimana perjuangan Haji Samanhudi kemudian membentuk Serikat Dagang Islam Indonesia yang kemudian nanti itu akan kita jadikan contoh ya, contoh dan mudah-mudahan insya Allah menginspirasi kita. Akhir kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.